Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada. Mula-mula alun-alun itu memang terasa senyap. Akan tetapi setelah memperhatikan dengan lebih cermat dan seksama, bekal Gajah Mada melihat ada persiapan besar-besaran yang telah dilakukan oleh Tumenggung Banyak Sora di tempat itu. Pasukan segelar sepapan dari Kesatuan Jalapati sedang melakukan baris pendem, melakukan gerakan senyap untuk memberikan serangan dadakan yang mematikan. Meski semua itu tidak kelihatan, bekal Gajah Mada bisa menangkap keberadaan mereka melalui ketajaman indera pendengarannya. Akan tetapi, penempatan pasukan di alun-alun depan istana itu ternyata salah. Pasukan musuh memiliki kecerdikan dan perhitungan yang tidak terduga. Mereka akan menyerbu istana justru dari arah belakang. "Apa yang kau lihat, bekal Gajah Mada?" bertanya Banyak Sora dengan suara sedikit pelan. "Suasana yang sepi, Gusti Mangun," jawab Gajah Mada seperti seadanya. Banyak Sora menebar pandang. Kabut yang turun tebal serta udara yang dingin menggigit memang menyembunyikan apa yang ada di alun-alun itu. Banyak Sora bersiul, melengking keras sekali, disusul kemudian dengan menirukan lengkingan buru bencai 2 kali. Bekal Gajah Mada tahu benar arti isyarat itu, karena sebagai seorang prajurit yang bertugas mengawal dan mengamankan raja serta kerabat istana, pasukan Bayangkara harus menguasai berbagai sandi dan isyarat-isyarat tertentu. Sejenak kemudian terdengar suara orang berlari. Tak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Gajah Mada tahu mereka para senopati yang memimpin kelompok-kelompok lebih kecil dari pasukan segelar sepapan yang sedang melakukan baris pendem itu. 5 orang senopati telah menghadap Tumenggung Banyak Sora. Banyak Sora tidak mau bertele-tele. "Kita telah melakukan kesalahan dengan melakukan baris pendem di sini. Pasukan pemberontak itu ternyata akan menyerbu dari belakang. Mereka sekarang berada di palemahan belakang Santana Raja. Mungkin sudah bergerak ke istana. Waktu yang ada sudah mepet. Laksanakan perintahku sekarang juga. Pasukan bergerak ke belakang istana dan melakukan baris pendem di sana." Sudah cukup jelas perintah itu. 5 orang senopati bersenjata pedang panjang itu bergegas kembali ke kelompok prajurit masing-masing. Bekal Gajah Mada ikut memperhatikan keadaan lewat pendengarannya yang tajam. Bekal Gajah Mada tahu telah terjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Para prajurit yang semula bersembunyi itu bergegas bergerak menuju belakang istana. "Kuharap gerakan ini tidak terlambat. Semoga saja mereka yang berseberangan dengan kita melakukan tindakan bodoh dengan menunda serangan sesaat. Dengan demikian, kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan baris pendem." Bekal Gajah Mada termangu. Namun, sebenarnya bekal muda yang amat berbakat itu tengah berpikir keras. "Apakah aku diizinkan untuk menyampaikan sebuah pendapat?" bertanya bekal Gajah Mada. "Kau mempunyai gagasan apa?" Banyak Sora balas bertanya. Gajah Mada membeku sejenak. "Kita memiliki kesempatan yang sama," berkata bekal Gajah Mada. "Kalau mereka bermaksud melakukan serangan dadakan, maka kita pun bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana jika kita menjemput mereka menyerbu langsung ke palemahan?"
Bagi banyak sora, usulan itu merupakan hal yang aneh. Kita menyerbu ke sana untuk apa? Balas banyak sora, tidak perlu menyerbu ke Palemahan. Pertempuran itu pasti akan berlangsung dan terjadi tanpa kita harus menyerbu ke Palemahan. Aku tidak melihat ada keuntungan dengan serangan itu. Aku akan memanfaatkan serangan dadakan setelah baris mendem. Serangan dadakan itu akan mampu membuat pasukan musuh kocar-kacir dan berantakan. Gajah Mada agak kecewa. Sebenarnya lah bekal Gajah Mada memiliki pertimbangan lain. Kau tidak puas dengan keputusanku itu, Gajah Mada? Atau kau akan ikut campur dengan memanfaatkan lencana kepatihan yang kau terima dari Mahapati Tada itu? Tidak, Ramangun, jawab bekal Gajah Mada. Namun mungkin Rakyat Mangun berkenan mendengarkan alasanku. Baik, jawab Gajah Sora. Bagaimana? Bekal Gajah Mada menghirup udara dalam-dalam, seolah akan dihabiskan udara yang ada guna menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Lebih dari itu, siapa tahu besok tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan itu. Jika Rakyat Mangun menghadang mereka melalui baris mendem, mungkin akan mampu memberikan kejutan dadakan. Namun, harus diingat bahwa pada saat itu, pasukan musuh sudah pasang gelar dan memang berada dalam kesiagaan tertinggi untuk berperang. Akan lain jika Rakyat Mangun langsung menyerang mereka di sarangnya. Mereka tidak sedang dalam gelar perang. Mereka akan dengan susah payah menyusun gelar perang Pasir Wuta sekalipun. Sangat masuk akal. Gagasan itu menyebabkan isi dada Tumenggung Banyak Sora berdesir, bukan karena gagasan itu menyimpan kecerdikan, tetapi bahwa gagasan itu berasal dari seorang prajurit rendahan yang hanya berpangkat bekal, bahkan belum senopati. Mau tak mau, Tumenggung Banyak Sora harus mempertimbangkan gagasan itu. Bagaimana Rakyat Mangun? Desak bekal Gajah Mada. Tumenggung Banyak Sora memandang bekal Gajah Mada tidak berkedip. Harus kuakui, jawab Banyak Sora, gagasanmu luar biasa. Kau benar, Gajah Mada, bahwa serangan menusuk langsung ke jantung pertahanan lawan di Palemahan mungkin akan membuat mereka kacau berantakan tanpa siap menyusun gelar perang. Namun, sayang sekali, gagasan itu tidak kau sampaikan kepadaku di saat waktu masih cukup. Apakah masih ada waktu untuk melaksanakan rencana itu? Gajah Mada terdiam. Gajah Mada harus mengakui untuk menyerbu langsung ke Palemahan butuh waktu. Sementara sebentar lagi malam akan beranjak menjemput pagi. Seperti membenarkan apa yang ada dalam benak bekal Gajah Mada, dari kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok. Bagaimana? Kembali Tumenggung Banyak Sora bertanya. Rakyat Mangun benar, jawab Gajah Mada. Memang sudah tak ada waktu. Bahkan amat mungkin mereka sudah bergerak. Rasanya sudah tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Kembalilah ke istana dan marilah kita laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tutup rapat Purawaktra. Baik Rakyat Mangun, dan selamat berjuang. Semoga Rakyat Tumenggung mampu membenamkan pedang ke mulut Rakuti. Jika mungkin, tolong penuhi keinginanku, sobek mulut Kunjut Luntar dengan membenamkan gagang tombak tembus ke jantungnya, ucap Gajah Mada. Banyak Sora tertawa, kemudian meninggalkan bekal Gajah Mada. Gajah Mada menebar pandang. Mungkin karena telah dekat saat datangnya pagi, kabut yang tebal itu agak menipis, tetapi tetap saja keberadaannya menghalangi pandangan. Mata Gajah Mada melangkah bergegas kembali ke Purawaktra. Akan tetapi langkahnya mendadak terhenti. Tunggu Gajah Mada. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal entah dari mana itu, mampu menghentikan Gajah Mada sekaligus memaksa dada pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu berdesir. Suara itu amat dikenalnya justru karena suara itu disamarkan.
"Bagaimana?" bertanya orang di balik gelapnya kabut itu. "Sudah kau persiapkan sebuah pesta untuk menyambut banjir bandang?" Kedengarannya ucapan orang yang menyelubungi diri bukan saja dari balik tebalnya kabut, tetapi juga dengan menggunakan secarik kain untuk menutupi wajah. Suara itu terdengar amat ramah dan bersahabat. Bekel Gajah Mada yang tergoda oleh perasaan beranjak mendekat. "Kau tak perlu mendekat, Gajah Mada," berkata orang itu. "Kawurian," desis Bekel Gajah Mada, hanya disebut sebagian dari keseluruhan namanya. Orang itu tidak berkenan. "Jangan sepotong-potong seperti itu," ucap orang yang menggunakan selubung untuk menutupi wajah itu. "Nama lengkapku Menjer Kawurian." Orang itu memang Menjer Kawurian, sosok tak dikenal yang membuat Bekel Gajah Mada merasa sangat penasaran. Ingin sekali Gajah Mada meloncat dan sekali sentak membelejetinya, sekaligus memaksanya agar kamanungsan. Tetapi atas pertimbangan-pertimbangan yang lain, Bekel Gajah Mada tidak melakukan. Keberadaan orang itu, tak siapapun dia dan entah apa pula pamrihnya, merupakan sumber keterangan yang amat penting. "Keterangan apa lagi yang akan kau berikan kepadaku?" tanya Gajah Mada. "Rasanya aku tak memiliki lagi keterangan penting yang kau butuhkan. Kau tentu telah menyebar telik sandimu," jawab Menjer Kawurian. Bekel Gajah Mada membungkam sesaat. "Mereka akan menyerbu dari arah belakang istana?" Gajah Mada berkata. "Pasukan segelar sepapan yang dipimpin oleh Rakyat Putih yang membelot dengan pasukan Jalarananggana itu akan menyerbu dari belakang dengan menggunakan gelar perang Tupit Urang. Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri untuk menyerbu di Palemahan." "Benar demikian bukan?" Orang yang tak dikenal itu tertawa pendek, suaranya agak melengking. Terasa sekali kalau dibuat-buat. Ada saatnya Gajah Mada merasa seperti mengenal suara itu. Ada saatnya pula Gajah Mada merasa dibikin pusing karena tidak bisa mengingat siapa pemilik suara itu. "Bukan main," berkata Menjer Kawurian. "Aku benar-benar kagum kepada barisan telik sandi Bayangkara. Dengan cepat mereka bisa mengetahui dari arah mana serangan akan datang sekaligus dengan gelarnya. Aku benar-benar kagum. Aku benar-benar kagum, Bekel Gajah Mada." Gajah Mada merasa ucapan itu bukan pujian. "Bagaimana? Benarkah semua itu? Kalau ternyata masih salah, tolong betulkan," pancing Gajah Mada. Orang tak dikenal itu bergeser. Bekel Gajah Mada tetap berada di tempatnya. Kabut masih membalut mereka yang berdiri berhadap-hadapan itu. Di kejauhan kembali terdengar kokok ayam jantan menjemput datangnya pagi. Tetapi juga masih terdengar lengking burung bince yang amat menyayat. "Tak ada yang salah. Apa yang dilaporkan oleh telik sandi yang kau susukan ke Palemahan benar. Mereka akan menyerbu, mengambil arah dari belakang. Mereka akan menggunakan gelar perang Tupit Urang untuk mencegah kemungkinan ada yang meloloskan diri." Bekel Gajah Mada diam. Apa yang dikatakan Menjer Kawurian sejauh ini merupakan hal yang amat penting dan berharga. Gajah Mada mencoba mengorek lebih jauh. "Mungkin ada hal lain tersisa?" Orang tak dikenal itu terdiam. Bekel Gajah Mada harus menunggu beberapa saat. Perang akan terjadi dan mungkin amat berdarah. Sesaat lagi kota raja ini akan tersentak kaget oleh suara dentang bendi yang dipukul bertalu-talu. Pasukan segelar sepapan dari Palemahan itu akan bergerak dan menggilas istana. Mereka tak menyadari pasukan segelar sepapan di bawah pimpinan Banyak Sora sedang menunggunya. Maka yang akan terjadi nantinya benar-benar perang berdarah. Dan yang namanya perang selalu mengerikan. Akan banyak orang meratapi buah dari peperangan itu. Para istri kehilangan suami karena gugur, para anak kehilangan bapak, atau para orang tua kehilangan anaknya yang pralaya di Palagan. Belum lagi perbuatan lepas kendali
yang bisa terjadi di mana-mana dan menimpa siapa saja, perampokan, pemerkosaan, seolah-olah perbuatan semacam itu dibenarkan dan boleh dilakukan oleh siapapun. Di sisi lain, orang yang keranjingan perang akan sangat menikmati, seolah-olah seperti sedang bermain dam-daman atau dakon. Mengerikan sekali. Orang yang tak dikenal itu kembali terdiam beberapa saat lamanya, seolah ada beban berat yang harus disangganya. Gajah Mada merasakan adanya kegelisahan yang tidak diketahuinya. Adalah kegelisahan itu sebenarnya berwarna apa? Orang itu mendengus. "Sudahkah kau melakukan penyelamatan atas para Sekar Kedaton?" Tiba-tiba pertanyaan orang itu berbelok. Gajah Mada menyiwatkan alisnya. "Apakah pertanyaan itu harus kujawab?" balas Gajah Mada. "Iya," jawab orang itu. Aku sudah melakukan penyelamatan untuk berjaga seandainya istana bedah." "Mengapa kau bertanya seperti itu?" Gajah Mada balik bertanya. Orang itu menghela nafas panjang. Tarikan nafasnya terdengar di telinga bekel Gajah Mada. "Rakuti orang rakus," jawab Menjer Kawuryan, "untuk mengesahkan keinginannya menjadi raja. Ia akan memaksakan kehendak dengan mengawini 2 Sekar Kedaton. Apakah kau akan membiarkan hal itu terjadi?" Gajah Mada termangu. Keterangan yang diberikan oleh orang itu tidak bisa diingkarinya. "Aku akan kembali." Tiba-tiba orang itu berkata. Kaget Gajah Mada. "Hei, hanya seperti itu?" teriaknya. Orang itu terhenti. "Hati-hati dengan anak buahmu yang gemar menirukan suara burung hantu. Bukankah kau tidak mengajari mereka menggunakan isyarat suara burung hantu? Burung hantu itu mungkin sedang berkeliaran di halaman istana. Ingat, suaranya benar-benar mirip. Sulit membedakan dari suara burung hantu yang sesungguhnya." Orang tidak dikenal itu mengakhiri ucapan sambil melanjutkan langkahnya yang tertunda. Bekel Gajah Mada makin penasaran. "Tunggu Kisanak, aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu." Bekel Gajah Mada mencoba memburu. "Seharusnya kau menghargai waktu. Tetapi baiklah, apa yang akan kau tanyakan?" balas orang itu. "Sebenarnya lah." Tiba-tiba Gajah Mada mulai bertanya dalam hati, dan dari mana atau dari kelompok mana orang itu berasal? "Apa kau bagian dari mereka?" Gajah Mada bertanya. Pertanyaan itu rupanya agak menyulitkan orang itu. Terbukti orang itu terbungkam sesaat, namun bekel Gajah Mada terus menunggu. "Kau benar, aku memang bagian dari mereka," jawab orang itu. "Tetapi hati nuraniku tidak membenarkan tindakan mereka. Atau boleh juga kau jangan gampang percaya padaku. Bisa jadi aku mempunyai kepentinganku sendiri. Aku sedang bermain di petak ruangku sendiri." Gajah Mada termangu diam. Tidak manggut-manggut juga, tidak menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya di pihak pemberontak masih ada berpikiran jernih serta mampu mengedepankan hati nurani daripada keserakahan. Orang itu sungguh menarik perhatiannya. "Terima kasih. Jika kelak aku bertemu denganmu, aku akan menggunakan kata sandi apa?" Lagi Gajah Mada memancing. Orang itu tertawa pendek, tidak menanggapi pertanyaan Gajah Mada. Orang itu benar-benar tidak memberi kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Gajah Mada hanya bisa menatap orang itu makin menjauh untuk kemudian lenyap di balik kabut. "Bagaskoro, Menjer Kawuryan!" Mendadak terdengar teriakan dari kejauhan. Gajah Mada yang bermaksud meninggalkan tempat itu bagai terjerat langkah kakinya. Bagaskoro, Menjer Kawuryan berarti matahari bersinar terang. Sebuah kalimat sandi yang indah. Kelak di kemudian hari, mungkin kalimat sandi itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang menyelubungi diri dengan tebalnya teka-teki itu.